Bung Karno merupakan orang yang sangat berpengaruh dan berjasa di sejarah bangsa Indonesia sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang membawa Indonesia dari era penjajahan ke era kemerdekaan. Kemudian dia menjadi presiden pertama Indonesia. Selain jasanya, pemikirannya yang nasionalis dan anti-kolonial bisa kita jadikan teladan. Karena kisah hidupnya yang menarik, penuh hikmah dan bisa dijadikan teladan, maka tak heran jika ada Museum Bung Karno. Siapapun yang ingin memahami profil Bung Karno, bisa datang ke museum ini. Dilihat dari aspek historis, Kota Blitar memiliki tokoh-tokoh sejarah yang patut dikenang. Contohnya yaitu Bung Karno Seng proklamator kita, Aryo Blitar Seng Adipati dan Sodanco Supriyadi yang tidak pernah kita ketahui akhir hidupnya. Kepahlawanan mereka patut dikenang. Selain itu, perpustakaan adalah hal tak terpisahkan dari Bung Karno. Bung Karno sangat suka membaca dan menulis. Karena itulah Bung Karno memiliki pemikiran dan ide yang sangat berkualitas dan brilian. Karena pemikiran Bung Karno yang brilian itulah muncul aspek ideologis, gagasan, ide, pemikiran, filosofi, ilmu, dan pendapat Bung Karno sangatlah bernilai. Sehingga meskipun sudah meninggal, kekayaan intelektual Bung Karno masih bermanfaat dan menjadi aset negara. Pemikiran Bung Karno juga setara jika disejajarkan dengan pemikiran para tokoh dan berbagai ideologi yang berkembang di seluruh dunia. Bung Karno adalah seorang pahlawan proklamasi dan presiden pertama kita. Cukup banyak peristiwa sesudah proklamasi yang dialami Bung Karno. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, Indonesia memasuki era Orde Lama. Pengertian Orde Lama perlu Anda ketahui. Tentunya setiap pemimpin punya efek positif dan negatif. Tentunya kelebihan dan kekurangan Orde Lama juga harus dibahas. Di masa Orde Lama ini jugalah terjadi peristiwa G30 SPKI. Dampak G30 PKI dan dampak G30 SPKI di bidang politik juga menarik untuk dibahas. Demikian informasi tentang sejarah Museum Bung Karno. Sejarah Museum Bung Karno perlu diketahui karena ini adalah salah satu upaya pemerintah agar Bung Karno selalu hidup di hati rakyatnya serta diharapkan rakyat Indonesia khususnya generasi muda bisa meneruskan cita-cita dan pemikiran brilian Bung Karno untuk memajukan Indonesia. Wisata Museum Bung Karno ini memiliki banyak koleksi yang bisa kita nikmati. Di antaranya koleksi khusus, koleksi referensi, terbitan berkala, koleksi umum, koleksi non-buku, koleksi anak dan remaja dan koleksi audiovisual. Berikut akan kita bahas satu per satu. Koleksi khusus berada di Gedung A lantai 1 Timur. Isinya berupa kisah hidup Bung Karno beserta karyanya, buku-buku yang membahas Bung Karno, buku koleksi lukisan dan patung Bung Karno. Koleksi referensi berada di Gedung A lantai 1 Timur. Isinya meliputi kamus, ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika dan elektronika, filsafat, komputer, pariwisata dan ilmu perbankan. Terbitan berkala letaknya sama dengan koleksi khusus dan referensi. Isinya seperti koran, tabloid dan majalah. Koleksi umum berada di Gedung A, lantai 2 Timur Barat. Koleksinya juga tidak beda jauh seperti di koleksi referensi. Contohnya seperti karya umum, agama, filsafat, ilmu sosial, bahasa, ilmu teknologi, olahraga, kesenian, sastra, geografi dan sejarah. Koleksi non-buku. Selain koleksi buku, museum juga memiliki koleksi non-buku. Letaknya berada di Gedung A lantai 1 Barat. Koleksinya meliputi lukisan Bung Karno, barang milik Bung Karno seperti koper dan baju, uang seri Bung Karno dari tahun 1964, lukisan Bung Karno di Rengas Dengklok sebelum Indonesia merdeka dan foto-foto Bung Karno dari muda hingga jadi presiden. Yang paling terkenal adalah lukisan Bung Karno. Lukisan itu berbingkai kayu berwarna emas dengan ukuran 1,5 x 1,75 meter dan ditopang dengan penyangga besi.
Orang-orang berbondong mengunjungi museum ini karena penasaran dengan lukisan yang gosipnya. Jantungnya bisa berdetak. Selain itu seolah pandangannya bisa mengikuti siapapun. Ada nuansa tiga dimensi di lukisan Bung Karno.